Cerita ini dikisahkan oleh Syekh Hisam Al-Burhani, Damaskus. Dardah. Dardah merupakan sebuah pemakaman yang masyhur, yang terkenal di kota Damaskus, di mana di sana banyak dikuburkannya para orang-orang soleh, para ulama dan para aulia Allah Ta'ala. Pada suatu hari datang seorang perempuan menghampiri penggali kubur dan memintanya untuk dibuatkan satu buah liang lahat. Sang penggali kubur langsung membuat satu buah liang lahat sesuai apa yang diminta si wanita tersebut. Sementara wanita itu telah pergi kembali meninggalkan si penggali kubur. Tidak lama setelah si penggali kubur telah selesai dalam tugasnya, datanglah wanita tadi ditemani dengan beberapa lelaki, namun tidak banyak, dengan membawa jenazah. Ketika rombongan pembawa jenazah telah sampai di samping liang lahat, turunlah si penggali kubur ke dalam liang lahat. Sementara beberapa lelaki membantunya untuk menurunkan si mayat tadi. Namun ketika si penggali kubur hendak meletakkan si mayat tadi ke dalam liang lahat, tiba-tiba kuburan itu terbelah, terbuka, keluarlah cahaya, dan kemudian terdengar suara kuda dengan dinaiki beberapa malaikat. Si penggali kubur terkaget, dia terkejut, tidak percaya apa yang telah dilihatnya, apa yang didengarkannya, sehingga si penggali kubur itu jatuh terpingsan, tak sadarkan diri. Wanita itu dan beberapa lelaki membantunya dan menyadarkannya dengan memerciki wajahnya dengan air, kemudian mengangkatnya dari dalam liang lahat. Kemudian wanita itu bertanya kepada si penggali kubur, "Kamu kenapa? Ada apa denganmu?" Lalu jawab si penggali kubur, "Aku melihat kuburan itu terbelah, dan aku mendengar suara dua kuda dengan dinaiki dua malaikat, dan membawa mayat itu pergi." Jawab si penggali kubur, "Ah, mungkin itu halusinasi. Mungkin kamu juga terlalu lelah." Jawab si wanita itu sedikit tidak menggubris atau tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh si penggali kubur, seraya meninggalkan si penggali kubur sendirian di tepi kubur itu. Si penggali kubur masih termenung, masih tidak percaya dengan apa yang telah dialami dan didengarkan. Beberapa bulan kemudian, datanglah kembali perempuan tadi menghampiri si penggali kubur dan kembali memintanya untuk dibuatkan liang lahat untuk yang kedua kalinya. Penggali kubur langsung mengerjakan tugasnya, sementara wanita itu kembali pergi meninggalkannya. Kubur telah siap. Kemudian wanita itu telah datang kembali bersama beberapa lelaki yang mengantarnya membawa jenazah. Penggali kubur seperti biasa telah berada di bawah liang lahat, sementara jenazah diturunkan ke liang lahat. Namun lagi-lagi ketika penggali kubur hendak meletakkan jenazah itu ke liang lahat, terbelahlah liang lahat itu. Terpancarlah cahaya dari dalamnya. Kemudian datang dua malaikat dengan menaiki kuda. Seketika kubur itu berubah menjadi taman surga. Dia terkaget. Dia masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Namun kali ini nyata. Dia tidak terpingsan. Segera dia bereskan kerjaannya. Kemudian dia segera menaiki liang lahat dan mengejar wanita itu. Dia memanggil wanita itu, "Wahai ibu." Menolehlah wanita itu kepada si penggali kubur.
Sebenarnya kamu ini siapa? Dari mana asalmu? Tanya penggali kubur kepada wanita itu. Sembari mengusap air mata dari pipinya, wanita itu menjawab, "Ada apa Tuhan? Aku ini hanya wanita yang terkena musibah. Sebenarnya Anda ini siapa? Dan dari mana asal Anda?" Wanita itu terdiam. Amalan apa yang mereka lakukan? Pekerjaan apa yang mereka lakukan? Tanya kembali penggali kubur sambil menunjuk 2 kuburan yang pernah digalinya atas permintaan wanita itu. Sambil menunduk, wanita itu menjawab dengan menahan kesedihan yang masih nampak jelas di wajahnya. Aku adalah ibu dari kedua anak-anak itu." "Oh, jadi Anda ini ibu dari kedua anak itu?" "Iya." "Memangnya kenapa Tuan? Apa amalan yang mereka lakukan? Apa pekerjaan yang mereka lakukan sehingga Allah memuliakannya seperti itu?" "Memangnya seperti apa Tuan?" Kembali wanita itu bertanya kepada penggali kubur. "Setiap Anda meminta saya untuk menggalikan kubur, kejadian itu menimpa kepada saya. Waktu pertama ketika saya hendak meletakkan jenazah itu ke liang lahat, terbelahlah kuburan itu, terpancarlah cahaya, dan kemudian datanglah dua malaikat dengan menaiki kuda dan mengambil jenazah itu. Seketika kuburan itu menjadi taman syurga. Begitupun kejadian kedua kalinya. Apa amalan mereka lakukan?" Wanita itu menjawab, "Anakku yang pertama adalah seorang yang menuntut ilmu, sementara anakku yang kedua adalah seorang yang bekerja sebagai tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya yang lain dalam menuntut ilmu." Wanita itu pergi meninggalkan penggali kubur yang masih bingung, masih tidak percaya dengan apa yang telah dia lihat, dengan kejadian yang telah dia alami. Seketika tersadarlah penggali kubur itu bahwa kejadian yang dialami adalah nyata, dan masih terngiang jawaban yang diberikan wanita itu kepadanya. Dia langsung berlari mencari masjid, hingga akhirnya dia menemukan salah satu masjid yang tidak jauh dari Dardah, pemakaman itu. Masjid itu bernama Jami' Taubah. Dia langsung masuk ke dalamnya. Dia mencari salah satu guru yang biasa tinggal di situ. Dia bertemu dengan salah satu syekh yang memang dia mengajar di masjid itu. Ucap salam si penggali kubur kepada syekh dengan rasa hormat. "Assalamualaikum ya Syekh." "Waalaikumsalam," jawab Syekh kepadanya dengan suara yang lembut, syarat dengan seorang balik, syarat dengan seorang yang penuh dengan ilmu. "Ada apa Tuhan?" tanya seorang syekh kepada si penggali kubur. "Ya Syekh, aku ingin menuntut ilmu." "Berapa umurmu?" tanya Syekh kepada si penggali kubur. 45 tahun ya Tuhan." "Syekh, 45 tahun.
Lalu kemana saja kau selama ini? Terus, apa yang menyebabkanmu ingin menutup ilmu di umurmu yang sudah 45 tahun ini? Tanya seorang syekh kepada penggali kubur. Kemudian, penggali kubur itu menceritakan apa yang dialami, kejadian demi kejadian aneh yang dialami. Syekh tersebut tersenyum, lalu menerimanya menjadi murid. Si penggali kubur semangat dalam menuntut ilmu. Dia masih terngiang kejadian demi kejadian yang dialami. Dia semangat menuntut ilmu. Dia belajar, terus belajar. Dia belajar kitab Al-Jurumiyah. Dia belajar semua kitab-kitab dia pelajari dengan giat. Hingga akhirnya dia menjadi salah satu ulama besar di Damaskus. Sahabat, tahukah kalian siapa penggali kubur itu? Dia adalah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, salah satu ulama besar di Damaskus. Mulai saat itu, semua anak-anaknya, istrinya, cucunya giat dalam belajar. Hingga akhirnya salah satu dari keturunannya juga menjadi ulama besar di Damaskus. Salah satu keturunannya adalah Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Demikianlah kisah ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, apabila terdapat banyak kehilafan. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita semangat dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu dimanapun itu. Semoga kisah ini bisa kita ambil iktibar atau intisari dari dalamnya. Semoga senantiasa kita menjadi umat yang selalu gemar dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.